Shalom, Shalom Elohim, salam damai, salam kasih kepada saudara-saudari yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Istimewa saudara-saudariku Katolik. Salam semuanya. Jika saudara-saudariku Katolik bertanya apa yang terjadi dengan saya sehingga saya keluar dari Katolik, semoga saudara-saudariku Katolik juga dijamah oleh Tuhan Yesus Kristus dan mata hati saudara-saudari dapat melihat kebenarannya. Puji Tuhan, haleluya, haleluya. Saya ingin membawa saudara-saudari di dalam Injil Matius pasal 7 ayat 21. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga. Saudara-saudariku yang saya kasihi, saya akan menceritakan bagaimana saya keluar dari Katolik. Seperti mana yang saudara-saudari pernah dengar, saya hidup dalam gereja Katolik selama 50 tahun. Sepanjang saya menjadi seorang Katolik, selain daripada saya berdoa setiap minggu, misa, ataupun ibadat sabda, doa rozali, doa kerahiman, saya juga seorang yang berdoa mengikut buku doa-doa Sancti Sancto. Namun sepanjang masa itu juga saya banyak kali ditegur dan disedarkan, tapi saya tidak pernah dapat melepaskan diri saya ataupun membuka mata saya secara yang terbuka, yaitu dapat melihat kebenaran firman Tuhan. Pada tahun 2017 saya pernah masuk di dalam patung-patung Maria itu sendiri dan merasakan penderitaan setiap jiwa-jiwa yang berdoa di hadapan setiap patung-patung, tidak kira patung apapun itu. Yang pentingnya patung buatan tangan manusia. Jadi tidak kira patung apa itu. Yang penting patung. Jangan sekali-kali berdoa atau beribadah di hadapannya. Karena bila kita berdoa, beribadah di hadapannya, kita akan masuk di dalam patung-patung itu dan kita akan ditawan. Dan kita tidak pernah dapat terlepas dari tawanan itu jika tanpa kasih karunia Tuhan Yesus Kristus. Dan pada tahun 2019 semasa COVID sudah mulai melanda dunia, seterusnya pada tahun 2020 di mana vaksin sudah mulai mau diperkenalkan, hati saya berkata kepada saya,
jangan terima tanda itu. Tapi masa itu saya tidak tahu apakah tanda itu, seperti apakah tanda itu. Masa itu saya tertanya-tanya, apakah tanda itu seperti apa. Pada tahun 2021, sebelum malam Paskah, masa itu Kamis Putih, saya dan keluarga berdoa. Karena masa itu saya dan keluarga tidak lagi berdoa rezeli, karena kami mendapati doa rezeli itu ada sesuatu yang tersia di situ, karena kami dapat merasakan rezeli itu memang tidak benar dengan berdoa di depan patung-patung ataupun berdoa doa-doa yang tidak diajar oleh Tuhan Yesus Kristus sendiri. Jadi kami mengambil doa kerahiman. Sewaktu kami berdoa doa kerahiman masa itu pada malam Kamis Putih 2021, saya sendiri sedang duduk di hadapan gambar kerahiman itu. Di situ saya melihat ada gambar-gambar atau lukisan-lukisan yang mengerikan, terutama sekali mata, ada binatang-binatang, anjing, beruang, dan katak juga ada di situ. Dan apa yang dikatakan dalam gambar kerahiman itu, cahaya kuning yang dikatakan adalah kuasa kerahiman. Semuanya itu bila mata saudara-saudariku dibukakan, diizinkan untuk melihatnya, semuanya itu adalah ular-ular yang berbisa. Saudara-saudariku yang saya kasihi. Sejak dari hari itu, saya dan keluarga berhenti berdoa kerahiman. Saya ingin menceritakan pada tahun 2007, saya pernah melihat cahaya yang dikatakan cahaya kerahiman itu. Tapi cahaya yang pernah saya lihat bukan di dalam gelap. Saya masih ingat masa itu. Pada 12 hari bulan 10, 2007, sekitar jam 10.30 pagi sehingga jam 12 tengah hari. Lukisan di atas awan itu beransur-ansur berubah. Apa yang saya lihat waktu itu, lukisan kerahiman itu berada di tempat matahari terbit. Lukisan kerahiman yang saya lihat itu berwarna merah sekali, warna derah, warna kuning, lepas itu warna biru, hijau, putih dengan warna yang berkelip-kelip turun seperti ini. Kalau dikatakan cahaya ini
lebih kurang seperti cahaya ini, tapi ini cahaya lampung. Ini cahaya lampung. Kalau yang itu adalah cahaya matahari, kalau saya katakan cahaya matahari itu cantik, tetapi mungkin dapat saya bayangkan cahaya matahari yang saya nampak sekarang ini 7 kali ganda lebih cantik cahaya yang pernah saya lihat di awan masa itu yang dikatakan cahaya kerahiman. Jadi saudara-saudariku Katolik, bisanya cahaya kerahiman yang dikatakan oleh Paus yang diistiharkan kepada orang Katolik untuk berdoa, jauh sekali bisanya. Cahaya kerahiman yang pernah saya lihat itu siang hari dan sungguh bersinar dan bersinar 7 kali ganda daripada cahaya ini ataupun yang di bawah matahari, karena yang di bawah matahari itu sungguh bersinar. Ini adalah cahaya lampung di waktu malam, lampung kecil, tapi lebih kurang seperti inilah, tapi dia lebih cantik, 7 kali ganda cantik daripada yang di bawah matahari. Ini hanya di bawah lampung. Saudara-saudariku Katolik, kerahiman yang saudara-saudariku doakan itu setiap jam 3 petang, semuanya adalah penyemaran, bukan yang tulen. Jika saudara-saudariku Katolik mendapat keizinan melihat cahaya itu, sungguh cantik sekali. Jadi saudara-saudariku, umat-umat Katolik, kalian semua sudah tertipu. Kerahiman itu bukan di tengah gelap malam, dan Tuhan Yesus tidak akan memperlihatkan kedatangannya di balik pintu yang gelap. Itu semua adalah suatu penipuan. Di balik pintu yang gelap itu hanya ada jalan ke dunia 666, kerajaan Rusipel. Paham saudara-saudariku Katolik? Saya tidak kisah apa yang saudara-saudari katakan kepada saya. Yang penting di sini saya menyampaikan yang benar. Dan perkara ini pun sudah lama ingin saya sampaikan kepada saudara-saudari, karena saya tahu Tuhan sedang memberitahu saya supaya menyampaikan kepada saudara-saudariku Katolik supaya jangan terus tertipu oleh Lucifer. Bisa cahaya itu, cahaya kerahiman yang dikatakan kerahiman itu, tidak ada cahaya kerahiman yang dibawa di dalam doa oleh umat-umat Katolik di waktu siang. Semuanya gambaran itu di waktu malam, di balik pintu. Di balik pintu itu hanya ada kerajaan neraka. Tidak ada kerajaan surga di situ. Jadi saudara-saudariku Katolik, mintalah kepada Tuhan Yesus Kristus supaya mata-mata kalian terbuka seperti mana Tuhan Yesus membuka mata saya sendiri yang buta tuli telanjang di hadapan Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudariku, seterusnya pada tahun 2021, di situ saya tertanya-tanya, seperti apakah tanda itu? Karena Roh Kudus berkata dalam hati saya, jangan terima
tanda itu. Waktu itu saya masih juga rindu bersama dengan kawan-kawan saya untuk pergi berdoa kerahiman ataupun doa rezeki. Tetapi keadaan tidak mengizinkan karena pergerakan sudah ditetapkan, tidak boleh berjalan ramai-ramai, hanya 4 atau 5 orang. Untuk menghilangkan rasa kecewa saya masa itu, saya selalunya akan pergi memancing di sungai berdekatan dengan rumah-rumah yang dilewati oleh kawan-kawan saya itu. Sewaktu saya mendengar mereka berdoa ataupun bernyanyi puji-pujian, saya sungguh iri hati. Saya bercerita dengan Tuhan melalui hati saya. Tuhan, saya ingin seperti mereka. Alangkah baiknya mereka begitu setia memuji, menyembah Engkau. Tiba-tiba saya mendengar suara Tuhan berbicara di hati saya. Anakku, anakku, bukan setiap orang yang berseru padaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surgaku, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Itulah kata-kata yang ada di dalam hati saya masa itu. Tapi saya tidak mengerti, saya masih lagi merasa sedih. Dan seterusnya, bila tanda itu sudah dimulakan, hati saya terus memberontak dan memberontak. Karena masa itu injus harus dijalankan dan setiap orang di kampung dipaksa untuk mengambil paksa secara halus. Tapi saya tetap menolaknya. Walaupun saya dan suami terpaksa bertengkar berhari-hari sehingga berminggu-minggu. Namun akhirnya suami saya mengalah dan sehingga kini kami masih tetap bertahan. Puji Tuhan, haleluya, haleluya, karena Tuhan Yesus Kristus beserta dengan kami. Saudara-saudariku Katolik, seterusnya, walaupun masa itu saya tidak tahu bagaimana cara untuk berdoa, namun hati kecil saya berkata, jika engkau mau lebih terbebas daripada berhala-berhala itu, buanglah semua gambar-gambar yang pernah engkau gunakan beribadah atau berdoa di hadapannya, terutama sekali patung-patung itu. Saya mengambil keputusan untuk memecahkan semua patung-patung yang pernah saya gunakan di dalam doa-doa saya yang seletak di hadapan saya. Begitu juga dengan gambar-gambar. Dan seterusnya, saya diperkenalkan oleh seorang kawan karena secara kebetulan saya hanya penjual bunga dan kawan penjual bunga saya itu menawarkan kepada saya video Ibu P. Hamdane mempelai Bapak Yahweh yang cantik mempersona hati kepada saya. Sejak dari hari itu saya mendengar setiap video-video Ibu P. Walaupun saya jarang dapat mengikutinya
secara live. Karena di tempat saya memang susah mendapat talian internet. Puji Tuhan, haleluya, haleluya. Semoga apa yang saya ceritakan ini menjadi pedoman kepada saudara-saudari saya Katolik. Apa yang kita doakan, apa yang kita lakukan, tidak semestinya itu dapat menyelamatkan jiwa dan roh kita bila kita tidak mengikuti perintah-perintah Allah. Terutama sekali apa yang dikatakan di dalam Alkitab. Itu adalah firman Tuhan sendiri yang hidup dan berkuasa. Bagaimana kita harus masuk di dalam surga sedangkan kita tidak melakukan apa yang Tuhan perintahkan kepada kita. Dia memerintahkan kepada kita, jangan membuat patung-patung. Dan jangan beribadah di hadapannya. Tetapi umat Katolik bangga melakukannya, berdoa di hadapannya, dan menganggapnya sebagai simbol. Saudara-saudariku Katolik, tidak cukup jika kita mengambil gambaran Tuhan Allah kita, Tuhan Yesus Kristus dengan simbol membaca Alkitab yang hidup dan berkuasa ini, karena Alkitab adalah firman Allah sendiri dan Allah sendirilah itu. Jadi saudara-saudariku Katolik, kita sendirilah yang mencari kebenaran itu. Karena sekalipun malaikat Tuhan yang duduk di hadapan saudara-saudariku untuk memberitahunya, jika saudara-saudariku tidak mau membuka hati, keras hati, sombong, ego, tidak mau mendengar, Anda tidak akan mendapat penyelamatan dan tidak akan terbuka mata dan hati saudara-saudariku. Saudara-saudariku, segala-galanya terletak di tangan Anda. Puji Tuhan, haleluya, haleluya, haleluya. Amin.